Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila dengan NIM 111222027 dari kelas 5C Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, aku mau nge-reaction video pengeboman nuklir di sebuah kota sebagai ujian tengah semester Hukum Humaniter Internasional. Keep on watching! Rose in a fireball to more than 2, no match for its power. Dalam video tersebut, dampak dari adanya pengeboman nuklir di sebuah kota terlihat sangat mengerikan dan tragis. Terdapat penggambaran 3 fase yang sangat tragis terkait kondisi bangunan, infrastruktur, dan penduduk sipil setelah sebuah kota dibom dengan nuklir, karena dampak dari penggunaan nuklir itu berkepanjangan. Jika dilihat dari ruang lingkup hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan kepada orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran, sesuai yang tercantum dalam Konvensi Jenewa. Namun, jika dilihat dari video tersebut, hal ini tidak diimplementasikan, karena semua orang tanpa pandang bulu terkena serangan pengeboman itu. Penduduk sipil termasuk wanita dan anak-anak petugas kesehatan sipil, polisi merupakan beberapa orang yang dilindungi berdasarkan artikel 4 Konvensi Jenewa. Namun, dalam video tersebut penggunaan nuklir menyebabkan pemusnahan massal. Serta hukum humaniter internasional juga mengatur pembatasan terhadap peperangan, terutama senjata dan metode perang, sesuai yang diatur dalam Konvensi Den Haag. Serta terdapat serangan yang dilarang, yaitu salah satunya serangan yang diketahui akan menyebabkan secara insidental hilangnya nyawa atau luka bagi sipil atau kerusakan objek sipil. Namun, serangan menggunakan nuklir menyebabkan kerusakan objek sipil seperti rumah sakit, hilangnya nyawa penduduk sipil, cedera penduduk sipil, dan penderitaan berkepanjangan karena menimbulkan radiasi serta kanker leukemia. Selain itu juga, dalam video tersebut melanggar 4 prinsip hukum humaniter internasional. Yang pertama yaitu tidak mencerminkan prinsip pembeda, karena tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Semuanya terkena serang tanpa pandang bulu. Hal ini karena penggunaan nuklir tidak bisa membedakan mana yang sipil dan mana yang kombatan, atau mana yang objek sipil dan mana yang sasaran militer. Hal ini berarti bertentangan dengan pasal 48 protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa. Dalam video tersebut juga tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas, karena kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil melebihi keuntungan militer yang diperkirakan, karena penggunaan nuklir melebihi keuntungan militer yang diperkirakan, karena menciptakan kerugian pada penduduk sipil yang sangat banyak, baik ketika terjadinya pengeboman dan setelah terjadinya pengeboman. Hal ini bertentangan dengan pasal 51 ayat 5 bagian B, Protokol 1 Konvensi Jenewa. Serta dalam video tersebut juga tidak mencerminkan adanya prinsip pencegahan, karena tidak melakukan baik pencegahan aktif berupa peringatan dini yang efektif mengenai serangan yang berdampak bagi penduduk sipil, karena jika terlihat dari video tersebut, serangan menggunakan nuklir efeknya akan cepat. Semenit sebelumnya keadaan baik-baik saja, tapi semenit kemudian nuklir dilayangkan, maka sebuah kota hancur seketika. Sehingga keadaannya tidak memungkinkan tindakan tersebut, maupun pencegahan pasif, karena tidak ada yang bisa melindungi sipil dan objek sipil terhadap dampak serangan, karena dampak dari serangan nuklir tersebut tidak memungkinkan adanya tindakan karena semua terkena serangan nuklir. Hal ini bertentangan dengan pasal 57 Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa. Selain itu juga tidak mencerminkan prinsip kemanusiaan, karena dalam video tersebut menimbulkan penderitaan, cedera, atau kerusakan yang sebenarnya tidak diperlukan untuk tercapainya tujuan militer yang sah. Karena dampak dari serangan tersebut sampai bisa menghancurkan peradaban dan sangat tidak bermoral, karena menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil seperti rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain. Hal ini bertentangan dengan pasal 35 Protokol 1 Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa. Hal ini karena penggunaan nuklir tidak bisa membedakan mana yang penduduk sipil dan kombatan, atau mana yang objek sipil dan mana yang sasaran militer. Baik individu maupun negara merupakan pihak yang terikat oleh hukum humaniter internasional, maka harus tunduk terhadap hukum humaniter internasional agar menjamin hak asasi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, thank you for watching.